Kak? Karena banget. Karena itu tadi, ya kita mager juga, Jin. Mengumpulkan ide, menulisnya, mengetiknya gitu kadang butuh fokus dulu. Jadi Oke kawan-kawan, kembali lagi di Lidi Podcast. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan narasumber kita yang sangat kece, namanya Kak Helena Brutarigan. Nah, sebelum aku bahas nih mengenai backgroundnya Kak Helena, kayaknya lebih enak kita denger dulu deh satu pantun dari Kak Helena. Gimana Kak? Boleh dikasih pantunnya untuk kali ini? selamat sore teman-teman. Jalan-jalan ke Kabanjahe. Cakep. Jangan lupa ke DPRD. Bertemu lagi dengan kami di sini. Mari membahas literasi. Cakep, keren banget Kak. Oke, langsung aja nih aku kenalin siapa nih narasumber kita kali ini. Oke, nama kakak ini adalah Kak Helena Brutarigan. Beliau ini sudah menulis sebanyak 60 buku antologi, yang mana ada cerpen, ada pantun, lalu ada juga puisi-puisi. Nah, kakak ini lulusan tahun 2019 di Universitas Quality Brastagi, jurusan PGSD. Wah, keren banget. Oke, langsung saja nih kita langsung bertanya ke hal yang pertama kali yang ingin selalu terbesit di pikiran saya itu seperti ini Kak. Kakak kan lulusan PGSD nih Kak. Gimana sih ceritanya kakak bisa terjun ke dunia literasi? Nah, saat di Batam 2021 sampai 2022 saya bekerja di PT. Nah, setelah di PT saya berhenti dan setelah itu buka warung di Batam. Nah, selama dibuka warung itu ada jam-jam tertentu ketika saya tidak punya kegiatan, hanya duduk dan melakukan kegiatan belajar di handphone. Nah, kebetulan saat itu saya mengenal seorang teman yang bergabung di komunitas yang bergerak di bidang Katolik. Dari story WhatsApp dia, saya mengetahui info tentang menulis antologi. Antologi pertama saya yaitu dengan penerbit Anggara Reswara Publisher dengan judul Perempuan Katulistiwa. Nah, setelah itu saya mengenal banyak penulis lain dari seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu Kak Samudro, yang juga salah satu pemimpin penerbitan lainnya yaitu Saras Ayu Samudro Publishing. Wih, keren banget Kak. Dari mereka saya mulai aktif menulis antologi, dan sadar tidak sadar pada tahun 2022 saya berkecimpung di berbagai antologi, yaitu ada yang puisi, cerita mini, cerita pendek, pantun, juga quotes. Nah, saat itu dari selama tahun 2022 saya mengenal banyak penulis lainnya yang membawa saya kepada berbagai antologi dan komunitas-komunitas literasi online. Nah, selama saya mengenal berbagai relasi dari komunitas maupun penerbitan, saya mulai aktif menulis, dan hingga saya berhenti tahun 2023. 2024 udah mulai berkurang, tapi tetap konsisten untuk menulis walau bukan antologi lagi. Oke. Kalau boleh tahu Kak, buku pertama membuat antologi itu kira-kira cerpen kah, puisi kah, atau pantun seperti itu? Awalnya saya ikut menulis cerita pendek. Oh, cerita pendek. Saat itu kakak menulis kisah tentang apa Kak? Saat kesenjangan kakak, kan kakak bilang tadi kakak menulis pada waktu-waktu luang gitu kan Kak? Nah, kakak menceritakan tentang apa di cerita itu? Jika di antologi pertama saya dengan ARP, saya menulis tentang cerpen. Cerpennya itu tentang seorang perempuan, yaitu perempuan. Ya. Di dalam cerpen itu memang sudah diwajibkan temanya perempuan. Nah, dengan keterbatasan tema, ketika itu saya membuat cerpen
tentang perjuangan seorang ibu membesarkan anaknya. Dan kebetulan ibu ini mempunyai seorang anak yang memiliki keterbelakangan. Iya. Itu yang memotivasi kakak untuk membuat cerita. IQ anaknya ini memiliki keterbelakangan IQ. Jadi sebenarnya kisah ini saya ambil dari hampir idenya itu dari sahabat saya Lydia. Nah, tapi saya buat versi berbeda. Jadi kesulitan ibu tersebut, kesulitan anak tersebut, perjuangan mereka untuk saling membahu gitu, saya persingkat dalam cerpen saya. Oh gitu kak, keren lah kak. Berarti itu ceritanya fiksi ya kak? Atau kakak melihat langsung kejadian yang ada lalu kakak mengkonversikan menjadi fiksi dalam cerita kakak itu? Ide utama berasal dari sahabat saya Lydia, tapi saya ubah versinya nggak sesuai sama, tapi beberapa bagian, beberapa ide, beberapa latar belakangnya gitu ada saya buat sedikit tentang kehidupan mereka. Keren banget nih kak. Dari melihat sesuatu yang dekat dengan kita bisa membuat menjadi cerita gitu ya kak. Iya. Padahal sebelumnya kakak belum ada menulis nih ya kak. Belum ada menulis nih. Itu keren banget. Terus kak, sewaktu kakak menulis nih kan, tantangan apa aja sih yang misalnya didapat kakak lah, kan secara pribadi nih dalam kakak sendiri gitu. Kira-kira tantangannya apa saja yang kakak hadapi kak pas kakak menulis gitu? Tantangan sebenarnya ada pada saya sendiri. Jadi ketika itu walaupun saya usaha warung, ada jam-jam tertentu betul-betul sibuk, ada jam-jam tertentu agak luang. Nah, di waktu luang itu teknologi, terutama handphone. Teknologi, oke. Ini betul-betul jadi pada saat itu sebelum saya ke Batam, saya itu hobi banget nonton reels Facebook, drama Korea, drama Cina, membaca novel Wattpad. Nah, tantangannya yaitu waktu luang itu saya biasanya nonton itu habis-habisin paket gitu. Tapi akhirnya bisa dialihkan ke menulis karena saat itu mengalahkan diri sendiri untuk happy dengan HP ini dengan menonton drama dan lainnya itu betul-betul suatu hal yang sulit sebenarnya. Itu tantangan pertama. Kedua, kalau kita menulis, membaca apa gitu, kita kan harus fokus. Iya. Nah, diganggu kegiatan lain atau dipanggil atau apa itu kita kesal. Kayak, ini ngapain sih gitu kan. Jadi itu kayak gitu. Oh jadi kok aku diganggu gitu. Kita pasti kesel kalau kita udah serius. Harus fokus ya kak. Iya. Kebanyakan orang gitu. Jadi walaupun itu kita harus mampu mengalahkan mood kita, kemalasan kita. Jadi itu juga tantangan terberat karena kan ngumpulin ide ini juga kadang apa ya bisa waktu deadline-nya itu 1 bulan tapi tetap dikerjain di hari H. Kenapa? Karena mantan mahasiswa banget ya kak. Karena itu tadi ya kita mager juga Kin. Iya. Ide itu ada di mana-mana. Kita nengok batu aja kita bisa jadiin ide. Nah, tapi itu tadi kreatif mager juga nih kakak. Iya. Nengok batu bisa jadi ide. Keren. Tapi itu tadi magernya itu nulisnya itu udahlah. Kayaknya bukan hanya saya. Kayaknya rata-rata ya kak, setiap orang ya. Itu tantangan terberat terutama. Dan terakhir ya, tantangannya apa tuh? Kalau kita udah makin maju, udah banyak tulisan, udah banyak relasi, udah banyak kenalan, kita punya sederet prestasi, banyak suara-suara sumbang. Udah pasti kayak aku bisa aja dipuji, selamat ya Helena, kamu juara lagi. Selamat ya Helena, kamu udah bikin antologi sebanyak itu. Banyak yang bilang gitu. Tapi ada atau enggaknya iri, gunjingan, kritik, motivasi, semua itu campur aduk. Hal itu bisa jadi bikin semangat kita, apapun tujuan kita, mau itu menulis, membaca, atau apapun prestasi kita, bikin kita nggak semangat lagi.
Karena kan sebagai juga manusia, tantangannya ya, Kak, ya? sebagai manusia kita itu pasti mau dipuji, Ya, pasti ya. seneng kita dipuji. Tapi kalau pujiannya itu sebatas itu doang dan akhirnya malah jelek-jelekin kita kalau kita nggak tahan banting menerima kritik saran dari semua orang, itu kita pasti down juga.